Halo, saya Titania Aulia Putri. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membuat tugas dalam mata kuliah pembelajaran IPA kelas rendah yang diampu oleh Pak Muhaimin. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivisme dan teori behavioristik. Nah, nanti saya akan memaparkan sedikit tentang perbedaan dan penerapannya di pendidikan sekolah dasar. Ikuti terus ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Nah, yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik itu diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan hasil yang diharapkan dari teori behavioristik ini itu adalah tindakan atau perubahan tingkah laku yang berupa kebiasaan. Ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang teori behavioristik, di antaranya itu ada Ivan Pavlov, Skinner, Bandura, Thorndike, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan bahas tiga. Yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Belajar dalam teori Ivan Pavlov ini adalah suatu proses hubungan yang terjadi karena adanya syarat yang menimbulkan reaksi. Hal yang terpenting menurut teori ini itu adalah adanya sebuah latihan dan pengulangan, seperti percobaan yang telah diberikan Ivan Pavlov terhadap seekor anjing. Nah, dalam percobaan ini anjing diberikan stimulus yang bersyarat sehingga terjadi reaksi antara stimulus yang diberikan terhadap anjing tersebut. Nah, stimulus yang diberikan Ivan Pavlov terhadap seekor anjing ini itu adalah tulang dan juga bunyi bel. Nah, dan respon yang dikeluarkan dari anjing itu berupa air liur. Nah, jika percobaan tersebut dicontohkan kepada siswa, yaitu dengan cara membunyikan bel saat jam istirahat sebagai penanda waktu tanpa dia sadari, itu menjadi stimulus alami yang akan menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian. Nah, yang kedua dalam tokoh Skinner. Dalam tokoh Skinner ini berpendapat bahwa seorang murid atau peserta didik itu mampu jika dia itu diberikan sebuah motivasi seperti reward. Nah, misalnya dalam pembelajaran itu diberikan sebuah kuis. Nah, kuis itu diembel-embeli atau ditambahi dengan bagi siapa yang bisa mengerjakan soal yang diberikan, nanti ibu akan memberikan sebuah hadiah. Nah, jika itu dilakukan berulang kali, itu akan menjadikan stimulus bagi siswa. Nah, dan dari reward tersebut itu akan menjadi motivasi minat belajar siswa yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu menurut Albert Bandura. Nah, proses belajar menurut Albert Bandura itu adalah proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model dari tindakan belajar. Nah, dalam teori Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dalam konteks interaksi itu terjadi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif dan perilaku yang berpengaruh pada lingkungan. Nah, contohnya seorang yang hidup dan dibesarkan di lingkungan yang positif. Nah, maka nanti dia itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang positif. Begitu pula sebaliknya. Nah, contohnya misal seorang guru pertama kali masuk ke dalam kelas itu harus menampilkan raut muka yang tidak menakutkan bagi siswanya. Apabila guru tersebut saat masuk pertama kali itu sudah menampilkan atau raut muka yang menakutkan, dan itu pasti akan berdampak negatif bagi siswanya karena nanti siswanya tidak akan menyukai pelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penerapan tentang teori behavioristik di dalam pembelajaran IPA kelas rendah. Di sini saya mengambil contoh tentang pembelajaran IPA kelas rendah yang membahas tentang benda padat dan benda cair. Nah, langkah yang pertama dilakukan oleh guru itu, guru menjelaskan secara detail dan terperinci menggunakan panduan buku paket. Nah, lalu guru memperlihatkan contoh-contoh benda padat dan benda cair yang ada di sekitar kelas. Jadi itu melihat contoh-contohnya itu secara nyata. Terus ya, selanjutnya itu guru mengajak permainan atau mengajak tebak-tebakan dengan menggunakan benda yang nyata yang ada di sekelilingnya. Terus nanti siswa itu kan pasti akan memahami yang telah disampaikan oleh gurunya. Nanti siswa itu menuliskan respon, yang menuliskan hasil apa yang telah diberikan oleh si
guru tadi. Lalu siswa itu mengulangi dan menyampaikan benda-benda yang diketahuinya tadi. Lalu guru mengajak bermain dengan memberikan sebuah reward atau penghargaan berupa bintang, hadiah, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadikan motivasi anak. Yang terakhir itu adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini itu bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa. Apakah dalam proses pembelajaran tadi itu siswa dapat merespon pasif atau aktif. Nah, sehingga itu dapat digunakan sebagai alat untuk keberhasilan suatu pembelajaran. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan dalam menciptakan suatu hal yang bermakna dari apa yang telah dipelajari. Nah, dari teori konstruktivisme ini itu ada beberapa tokoh yang berpendapat. Salah satunya adalah Piaget. Piaget itu berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu itu sejak kecil sudah memiliki kemampuan dalam mengkonstruksikan pengetahuannya. Nah, teori Piaget ini juga disebut dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Nah, teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahapan perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Jadi sudah ada batasannya masing-masing. Nah, menurut Piaget, proses pembelajaran seseorang itu akan mengikuti pola dan tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Nah, anak SD itu kan berada di tahap operasional konkret. Nah, jika dalam tahapan anak operasional konkret diberikan materi yang di atasnya atau di atas operasional konkret, itu kan tidak sampai dengan tahap pemikirannya. Nah, begitu pula sebaliknya, jika diberikan yang lebih rendah, itu kan nantinya perkembangan anak itu tidak akan bisa bertambah. Seperti itu. Jadi harus diberikan materi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu. Selanjutnya itu adalah implementasi dalam teori konstruktivisme itu dalam pembelajaran. Nah, secara umum itu kan meliputi 4 tahapan. Itu ada tahap apresiasi, eksplorasi, diskusi, dan aplikasi konsep atau pengembangan. Nah, nanti saya akan memberikan contoh penerapan pembelajarannya, tetapi hanya meliputi 3 tahap saja. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran konstruktivistik ini, guru itu menuntut berperan sebagai fasilitator. Jadi tugas fasilitator adalah untuk menyediakan saran dan prasarana yang merangsang siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide dan menyediakan pengalaman dan juga kesempatan dalam mendukung siswa belajar secara aktif, serta memonitor dan mengevaluasi dan mengambil kesimpulan dalam perolehan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA kelas rendah. Nah, di sini saya juga mengambil contoh tentang penerapan IPA di kelas rendah tentang tema benda padat dan benda cair. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa di sini saya akan mengambil 3 tahapan, yaitu eksplorasi, klarifikasi, dan juga aplikasi. Nah, yang pertama adalah fase eksplorasi. Fase eksplorasi ini guru pertama memperlihatkan gambar benda padat dan benda cair, lalu mengajukan pertanyaan kepada siswa, misalnya seperti ini. Apakah anak-anak mengetahui tentang apakah benda padat benda cair itu? Nah, nanti itu kan siswa pasti mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, nanti guru itu menampung terlebih dahulu jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswanya. Kalau bisa juga ditulis di papan tulis. Nah, selanjutnya adalah fase klarifikasi. Nah, fase klarifikasi ini di mana guru itu menjelaskan pengertian mengenai benda padat dan benda cair dengan memberikan contoh-contoh benda padat dan cair yang ada di dalam ruangan kelas. Lalu siswa diberi kesempatan untuk mengingat benda padat dan benda cair yang ada di rumah mereka masing-masing. Kemudian guru membentuk kelompok dan memberikan selembar kertas untuk menuliskan benda padat dan benda cair apa saja yang dapat dijumpai di lingkungan sekolah. Nah, kemudian siswa berkelompok dan menuliskan benda-benda yang dilihatnya. Nah, kemudian di sini itu terakhir adalah fase aplikasi. Nah, fase aplikasi ini secara kelompok siswa melaporkan hasil pengamatan yang telah diamati tadi
melalui perwakilan kelompok dalam diskusi di dalam kelas. Nah, kemudian guru bersama dengan siswa merumuskan bersama dari inti pengertian benda padat dan benda cair. Nah, kemudian secara perorangan siswa membuat tulisan dan menuliskan benda padat dan cair yang mereka jumpai di saat melakukan pengamatan. Nah, itu tadi merupakan contoh penerapan dalam teori konstruktivisme. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dan dalam teori behavior dan teori konstruktivisme. Nah, dalam pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa teori behavior itu memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan dalam teori konstruktivistik ini itu lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia untuk membangun dan menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Seperti itu. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.